Setiap apa yang akan panjenengan lakukan, bentuk kehendak apapun, pasti di dalam hati sampean itu ada satu bisikan. Apakah bisikan itu menuju satu tujuan dunia? Apakah bisikan itu menuju satu tujuan akhirat? Apakah bisikan itu menuju terhadap makhluk? Atau apakah bisikan itu menuju pada Allah? Hal itu dikembalikan dengan adanya barzakhun atau dinding dalam hati ini atau tidak. Dalam kitab Hikam pasal 9 itulah yang disebut warid. Apa warid itu? Bisikan di dalam hati yang endingnya itu iman terhadap Allah, apakah iman terhadap selain Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu untuk pada Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu terhadap selain Allah? Hal itu tergantung di dalam hatimu, masihkah ada barzah atau tidak? Masihkah ada dinding atau tidak? Sehingga di dalam istilah hikam, warid itu ada kalanya dari iblis, ada kalanya dari Allah. Itu. Apakah warid itu parane songko Allah? Apakah warid itu parane songko nafsu alias iblis? Bermacam-macam kehendak yang ada di dalam hatimu yang nantinya akan menjadi satu bentuk tindakan jasad, iku awal-awal didahului warid, bisikan. Bisikannya cuman luru, cuman ada dua. Bisikan di sini adalah apakah songko Allah, apakah songko iblis utawa setan. Ini nanti kita bahas, kita bongkar keadaan hati manusia. Bapak Ibu, manusia terdiri dari dua golongan, satu ahli hijab, dua ahli suhu. Allah ciptakan manusia, di sini ada yang menjadi ahli
hijab, Allah juga menentukan di sini golongan yang kedua adalah ahli syuhud. Dalam bahasa umum, golongan manusia itu ada yang ingkar. Ingkar berarti ahli hijab. Orangnya disebut kafir, kelakuannya disebut ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap ajaran Allah untuk kembali pada Allah. Gak gelem, Mbak, tidak mau dia kembali pada Allah. Mesti kembali kepada nafsu. Karena ruhnya itu terbuai dengan kesenangan dunia. Ngaji nek gak bab masalah jadi wong sugih moh, ngaji kok dibimbing melarat ya apa moh. Tapi jikalau dihadapkan cara untuk dadi wong sugih, semangat wis. Masih ada ya apa digoleki. Dicari. Ngaji babakan Anda biar jadi orang sakti berkaromah. Kau boleh Pak. Delusup ya digoleki. Subhanallah. Itu kebanyakan karakter manusia, khusus ahli hijab. Dihadapkan ajaran yang menghindar dari perkara kesenangan dunia, nggak mau. Kat biyen ngaji ning Jaya Baru ora tau sugih, malah dilokno wong. Ekonomi gak tambah maju, bisnis gak tambah maju, tambah hancur. Gak seneng. Subhanallah. Tapi tatkala diajarkan, dihadapkan ajaran yang ajaran itu ngepi'i di makom muhadharah ambek mukasyafah, semangat Pak, pol semangat. Ben barokah yo dunyamu, amin. Alhamdulillah, barokah tenan Pak. Kula sepanjang ngaji nang sampeyan niku alhamdulillah. Biasa ibu purian gak dadi purian. Kula sampean gawane amalan, bahkan bojo kula niku ngongkon-ngongkon rabi maneh. Bisnis kula, toko kula, dodolan kula tambah sae. Cocok amalian teng kula. Pengusaha tambah wapi, cocok Pak. Iki karakter ahli hijab. Padahal Allah dawuh wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau menyeret, menarik selain Allah itu dalam hatimu. Janganlah hatimu kau penuhi, kau isi dengan perkara selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Quran lu dulu lagi, Quran. Tapi mengapa manusia yang tergolong di ahli hijab karakternya ngunung? Iku sebuah proses. Kita dulu seperti itu.
Wis. Selanjutnya Allah juga menggolongkan manusia itu sebagai ahli syuhud. Dikatakan ahli syuhud, hatinya sudah tidak ada lagi namanya barzah, dinding, tutup, tapi tatkala itu datang selalu bersihkan, datang bersihkan, datang dibersihkan, datang dibersihkan, begitu seterusnya. Bapak Ibu, bicara warid, bisikan sing lembut ning ati sampean. Tatkala warid itu masuk di dalam hatinya ahli hijab, mesti teko nafsu. Baik perilaku apik utawa elek, iku nafsu bertengger di dalamnya itu. Contoh, apik sholat. Nafsu iku ngekei semangat, Pak. As-sholatu waktiha, kalau sholat iku tepat waktu, kayak semangat. Akhirnya jasad iki mau sholat tujuannya yang golek ganjaran. Jasad mangan sebab goleki wareg, ngilangi lapar. Jasad minum, yang dicari itu menghilangkan dahaga. Jasad kumpul bojo lanang bojo wedok, sing digoleki kepuasan, kenikmatan. Jasad. Begitu juga ruh. Ahli hijab itu mengikuti apa yang dituntut oleh jasad. Itu ruh, Pak. Karena apa? Karena ruh itu telah terbisiki oleh nafsu atau warid, yang warid itu minas syaiton. Bukti nih, bukti. Kalau itu teko setan. Memaksa hatimu atau ruh untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh, sampean dahar, mesti ati sampai ini nontok makhluki. Iman aku warek sebab mang. Jelas yakin yang menjadikan basah pakaianku karena air hujan ini. Loh, hati dipaksa oleh nafsu untuk beriman selain Allah. Enggak bisa, Pak. Hati ini ada satu koneksi sambung rasa menyang Allah, enggak ada. Enggak bisa, Pak. Kalau sebuah ilmu teori paham, la haula wala quwata illa billah paham. Kalau semua itu yang miliki adalah Allah. Tapi ketika saat hal itu terjadi prakteknya enggak bisa mengatakan atau beriman terhadap Allah, atau ada koneksi antara ruh dengan Allah, enggak ada. Karena apa? Terhijabi, terdinding. Itu bukti kalau segala tindakan zahiriyah yang asalnya di dalam hati yang disebut kehendak, sebelum kehendak bertenggerlah setan yang membisiki.
Coba ketika sholat Jum'ah, biasa anak kecil-kecil itu di belakang, rawame, biasa ngoten niku. Anda ketika sholat atau jadi makmum atau jadi imam, terdengarlah suara anak kecil yang di belakang rawame royoan, mbuh royoan apa gono. Gak mungkin ahli hijab itu bisa ada koneksi sambung rasa langsung nang Allah, nggak bisa. Mesti beriman terhadap sing rame itu anak kecil. Itu pasti, Pak. Berarti warid yang ada pada ahli hijab itu mesti setan. Baik tindakan kehendak dan tindakan itu bermaksiat lebih-lebih atau taat secara syariat, tetap warite iku setan. Bukti nih, hati beriman terhadap makhluk. Asyhadu berhenti di la ilaha, tidak bisa ke illallah. Iki ahli hijab. Yang kedua, Allah ciptakan itu insan golongan ahli syuhud. Golongan di mana dia ada koneksi sambung rasa terhadap hidup di segala hal bentuk kehendak dan segala hal bentuk di lapangan atau yang terjadi. Beliau-beliau ini Bapak Ibu, sebelum menjalankan kehendak di dalam kehendak itu bertengger yang namanya warid. Warid ini mesti songko Allah, artinya warid yang bertengger di atas kehendak daripada ahli syuhud iku mesti minallah. Buktinya ketika saat jasad ini di lapangan atau menjalankan satu kehendak, ada koneksi ruh terhadap Allah, otomatis imannya itu tidak terhadap selain Allah, atau imannya hanya terhadap Allah. Hidup itu yang kumaksud. Dua golongan yang berbeda ini Bapak Ibu, saat di dunia inilah yang dimaksud dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia itu tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, maka jangan harap ketika dia setelah meninggal itu mengalami bisa ke alam akhirat pada hakikatnya. Dalam arti, barang siapa saat di dunia dia belum bisa masuk di dalam surga Allah hakikatnya, maka di akhirat pun jangan harap Anda bisa masuk pada surganya Allah. Bapak Ibu, yang namanya warid iki bermacam-macam. Warid iki bermacam-macam. Sesuai dengan macam-macamnya kehendak di dalam hati panjenengan. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah telah menjelaskan di pasal 9 terkait warid yang ada di amal atau di ahwal.